jumpalah dia di sini sama kendaraan lain. Setelah melewati desa Lacat ini ada jembatan. Jalannya rusak ya. Jadi ini seperti jembatan baru sepertinya, karena di sebelah kiri ada jembatan lama. Ini rusak jalannya. Ini dia angkutan transportasi dari Sipirok. Baik Amanginang, ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli, Horas. Ini adalah part kedua dari perjalanan saya menuju Sipirok tanpa melalui Batu Jomba, yaitu melalui jalur alternatif Pangaribuan Sipirok, yang dimana jalan masuknya dari Siborong-Borong, lanjut ke Kecamatan Sipahutar, kemudian Kecamatan Pangaribuan, kemudian masuk di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu di Kecamatan Saipardolokole. Jalan menyempit di sini karena ada longsoran. Longsorannya lumayan dalam Amanginang, hati-hati. Dari Sipirok sebelum menuju desa Lacat ya. Bukan desa, kelurahan. Sini sudah ada aspalnya sedikit, tapi masih rusak. Untuk video Kecamatan Saipardolokole ini, video tersebut merupakan bagian dari part 1 pada perjalanan ini. Kemudian masuk di sini di Kecamatan Arse. Ini akan saya buatkan video. Jadi Amanginang, pada edisi kali ini saya sangat berfokus untuk menelusur jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan ini, karena jalur alternatif yang ada di Tapanuli Selatan ini merupakan jalan yang paling rusak dan sangat sulit dilewati. Oleh karena itu, banyak juga yang ingin tahu situasi kondisi jalan yang ada di Arse ini sebelum mereka mengambil keputusan untuk melalui jalur lintas ini. Nah, pada video part kedua inilah nanti salah satu puncak kerusakan yang ada di jalan lintas Tapsel dan Taput ini. Oleh karena itu Amanginang, videonya jangan di skip-skip ya, karena informasi letak kerusakannya akan lengkap saya buatkan di desa mana dan di kecamatan mana, sehingga apabila Amanginang memutuskan melalui jalur ini, nanti Amanginang boleh mengeceknya di Google Map, dan Amanginang ketika melewati jalan ini bisa mengantisipasi keadaan tersebut. Oh ya, karena saya telah memberikan informasi untuk Amanginang, oleh karena itu Amanginang juga punya tugas buat saya, yaitu jangan lupa dukung kami di channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat dan berguna, bahkan informatif, maka bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Amanginang jangan pelit-pelit ya buat kasih dukungan supaya kita tambah semangat lagi, karena subscribe, like, dan komen itu gratis. Kenapa informasi ini saya bagikan buat Amanginang? Karena Batu Jomba hari-hari ini, yaitu jalur utama Tarutung Sipirok, sangat tidak stabil. Kadang bisa lewat, kadang bisa putus lalu lintasnya. Hari ini diperbaiki, sorenya bisa langsung rusak. Jadi tidak bisa dipastikan untuk lewat sana apakah lancar atau tidak. Jadi oleh karena itu Amanginang harus bersiap-siap untuk mengantisipasi apabila jalur Batu Jomba putus kembali. Maka ada dua jalur alternatif, yaitu kalau dari arah Sidimpuan, Amanginang kalau sudah terlanjur di Sipirok bisa langsung belok kanan di Taman Alun-Alun Sipirok langsung menuju ke arah Sipangibar. Tetapi kalau masih di Sidimpuan, Amanginang langsung ambil jalur kiri untuk menuju ke Sibolga, yang dimana keluarnya nanti di Tarutung Kota. Jadi untung hari cerah sekarang,
Jadi ini adalah salah satu jalan yang ada di Matebang Rocitan ya, seperti ini. Jadi jalannya itu sudah hampir hilang aspalnya. Oke, kita lanjut melihat jalannya ini. Oh. Jadi kalau musim kering masih mendingan lah lewat sini. Meskipun banyak lubang. Tuh, separuh aspalnya hilang. Punta Padang. Masih Kecamatan Arse, Jalan Simangabat, Kota Padang, kantor kepala desa. Nanggarjati, Kota Padang. Penuh lubang. Ya, Kota Padang. Ini jalanan yang mulus ya. Nah, di desa Nanggarjati ini, tantangan berat ke-1 sudah lewat Amang-Inangnya. Dari sini jalan sudah mulus beberapa kilometer ke depan. Tetapi jangan terperdaya, karena di depan sana tantangan berat selanjutnya, bahkan jalan yang lebih parah lagi, akan Amang-Inang lintasi. Oleh karena itu, dari sini Amang-Inang bersiap-siap aja, karena jalan di depan sana tidak hanya jalanan di perkampungan yang rusak, tetapi akan menanjak ke tebing dan juga menurun dengan jalan yang hancur. Sebenarnya dari desa Nanggarjati ini untuk keluar ke Taman Alun-Alun di Sipirok tidak terlalu jauh, hanya kira-kira 15 km. Akan tetapi jalannya yang rusak, itulah yang memperlambat laju kendaraan kita, sehingga dengan jarak 15 km bisa dengan waktu hampir sejam untuk melewatinya. Apalagi kalau hari malam, akan dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi melewati jalan ini, karena akan sangat gelap apabila di luar perkampungan atau pemukiman warga, karena minimnya lampu penerangan jalan, sehingga kita mesti ekstra hati-hati dan lambat untuk melalui jalan yang berlubang tersebut. Oh ya, Amang-Inang, sebagai gambaran, jarak dari jalur lintas ini, yaitu dari Sipirok, Pangaribuan, Siborong-Borong,
itu kira-kira 115 km dengan waktu tempuh 4-5 jam. Jadi sebenarnya jalur ini bukan jalur pemotongan, karena melalui jalur ini durasi waktu perjalanannya malah semakin panjang. Dan juga selain itu jarak tempuh dari jalur ini lebih panjang, kira-kira 5-10 km. Jadi sebenarnya jalur Sipirok Tarutung melewati Batu Jomba itu jauh lebih efisien dengan jarak tempuh yang paling pendek dari kedua jalur alternatif dan waktunya jauh lebih singkat Amanginang. Makanya ketika Batu Jomba itu rusak berat, para supir-supir mengambil risiko melewati sana karena kerusakan Batu Jomba ini tidak terlalu panjang. Apabila sudah melewatinya, maka tidak ada halangan yang berarti lagi sampai ke Tarutung. Bahkan laju kendaraan bisa jauh lebih cepat dibandingkan kedua jalur alternatif itu. Sampai video ini ditayangkan, keadaan Batu Jomba terkini Amanginang bisa dilewati mobil pribadi, tetapi yang bukan sedan ya, sedan atau yang berlantai rendah, dan juga untuk truk bermuatan kosong, karena memang keadaan di Bonapasogit, yaitu di daerah Sipirok sana, hari-hari ini cuaca sangat baik, tidak turun hujan, sehingga jalannya bisa ditimbun dan dipadatkan dengan kerikil. Jadi untuk saat ini masih bisa untuk melewatinya, tetapi harus antri. Untuk menanjak sedikit susah, kebanyakan mobil itu masih ditarik ya Amanginang, dengan menggunakan jasa derek setempat. Tetapi kalau hari hujan, jangan coba-coba melewati sana ya Amanginang, karena jalanan tersebut sudah pasti jadi lumpur ya. Bannya bisa kejebak di sana dan akhirnya Amanginang butuh evakuasi yang ekstra ya. Dan untuk membayar itu akan lebih mahal lagi biayanya daripada Amanginang mengambil jalur alternatif. Kalau mengambil jalur alternatif, risikonya tambah biaya di bensin karena tentu akan lebih jauh dan dengan sedikit waktu yang lebih lama. Seandainya jalan di Kabupaten Tapanuli Selatan ini, terkhususnya di Kecamatan Arse ini, diperbaiki, maka jalan ini sebenarnya akan sangat membantu sekali, karena kendalanya ini hanya berada di Tapsel ya, Amanginang. Setelah melewati Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu yang berada di Kecamatan Pangaribuan, jalanan itu sebenarnya sudah banyak yang bagus, hanya ada sedikit yang rusak, bahkan sampai Kecamatan Sipahutar, dan dari Sipahutar tembus sampai keluar ke Siborong-borong, jalanan sudah sangat baik sebenarnya. Hanya memang ada kendala lain selain jalan rusak, yaitu di Kabupaten Tapanuli Utara, di Kecamatan Pangaribuan, Sipahutar, medan jalannya banyak yang menanjak dan menurunin bukit, dan juga belokan-belokan yang sangat tajam dengan jurang di sebelah sisinya. Selain itu banyak juga jalannya yang lumayan sempit. Apabila untuk berpapasan dua mobil sangat ngepres sekali ya Amanginang. Oleh karena itu jalan lintas Sipirok Pangaribuan ini sebenarnya kurang pas apabila dilalui bus besar maupun truk-truk besar dan panjang, apalagi yang bermuatan berat. Ada ladang jagung ya sini, ladang jagung yang subur. Jalanan kembali hancur sini, ada kubangan-kubangan melewati desa Akramijon tadi ya. Aspal hancur. Jadi separuh jalannya diperbagus ya, separuh masih aspal lama. Kantor lurah, kelurahan Arsen Hobi.
Arse Nauli ya. Kelurahan Arse Nauli, bukan desa, kelurahan. Berarti ibu kota dari Arse di sini. Pasar Arse. Sudah mau tutup ya, padahal baru tengah hari di sini. Sini ada bangunan yang bagus ya, jadi bisa beristirahat di sini Abang Inang kan. Masjid yang sangat bagus dan megah. Di sebelah kiri ini juga ada gereja. Gereja GKP ya. Wah, rumahnya udah tua sekali nih. Kantor camat. Oke, jadi ini jalanan di depannya. Hati-hati, banyak anak-anak. Ini jalan hancur di sini, hampir putus jalannya. Arse. Oh, udah hampir hilang aspalnya. Dapat kita lihat di mana kendaraan lewat dari sini. Nggak bisa dibayangkan kalau hujan lewat situ ya, banyak lubang begitu, nggak kelihatan, mau ngindarin juga nggak kelihatan. SMK Negeri Arse Negeri 1 ya, ke kanan. Oke, masuk ke dalam, nggak kelihatan sekolahnya. Kalau kering gini masih mending lah ya, bisa lewati meskipun pelan-pelan, tapi masih bisa saya dilewati dengan baik. Masjid Al-Falah Arse Jonggol Jaya, Jonggol Hira di Jakarta deh. Bisa nyuci motor di situ. Pokoknya jangan sampai hujan atau malam lewat sini.
Jadi mau ngomate sop breaker na Citiam mayur di sana. Son agak mendingan meskipun rusak ya. Kayak tadi.